Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa budiman yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahabat Abdul Mujib Petani YouTube. Sebelumnya mari kita aturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hadiah kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syukur dan sholawat Allah memberikan kelancaran bagi semua urusan kita sehari-hari. Sahabat yang selalu dirahmati Allah, saya minta maaf karena sudah lama sekali tidak pernah mengupload video ke YouTube, ya karena kesibukan suatu hal, dan utamanya kesibukan saya sekarang selain yang rutin itu adalah mengaji TPQ, kemudian itu pada siang sampai sore hari, kemudian pada maghrib saya mengajar tauhid dan fikih ke para mu'alaf di Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Jadi saya sekarang kesibukannya bertambah. Dulu saya bertani, sekarang ya pertanian terlalu menyibukkan sehingga saya beralih ke berdagang. Saya bersama dengan para mu'allafah itu bikin kerupuk samiler atau keripik samiler yang bahan dasarnya itu dari singkong. Kemudian saya juga sambil menggoreng kerupuk buat teman makan. Jadi ya ada tambahan kesibukan gitulah. Alhamdulillah itu semua mencukupi buat kehidupan saya dan kehidupan berdakwah saya di desa terpencil di lereng Gunung Arjuna ini. Sahabat sekalian, saya kembali ke YouTube ini karena saya merasa tergelitik hati saya dengan adanya beberapa fenomena. Pertama, sejak pertengahan Ramadan kemarin itu saya mulai menonton KDM. Saya mulai menonton Kang Deddy Mulyadi. Video-videonya, paparan-paparannya, dan pertolongannya kepada warga yang kurang beruntung itu sangat mengganggu perasaan saya, karena saya walaupun disebut sebagai dai tapi belum mampu sekuat KDM atau Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur di Jawa Barat. Jauh sekali. Maka ada keinginan saya untuk mencontoh, ya sesuai dengan kemampuan saya lah tentunya. Makanya saya walaupun sudah berusia 60 tahun ya sekarang, tapi saya tetap berusaha keras. Setidaknya saya ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai warga biasa. Kalau beliau kan gubernur ya jelas
soal pendapatan dari negara, kemudian dari mana-mana beliau punya peternakan, pertanian, dan lain-lain, apalagi dari YouTube, itu juga sangat menunjang untuk memberikan banyak kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan saya ya sudah seperti ini kemampuan saya. Tapi setidaknya yang saya ingin katakan, beliau itu Kang Deddy Mulyadi itu satu sosok baru, pencerah bagi kehidupan negara ini yang dari segi kemasyarakatannya, ya mohon maaf saya berada di desa yang dulunya itu mayoritas Hindu, kemudian alhamdulillah berjalan sekian puluh tahun saya ada di sini, akhirnya banyak juga yang masuk Islam. Tapi ya begitulah, Islamnya masih belum didasari dengan ilmu yang cukup, sehingga kalau boleh jujur saya bilang mereka masih belum Islami begitu. Padahal Islam itu banyak sekali aturannya di dalam syariat yang diatur dalam ilmu fikih. Nah, itu banyak sekali, mulai bangun tidur, mau tidur, bangun tidur itu ada caranya, ada doanya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian makan ada caranya, ada doanya, mau ke toilet ada caranya, ada doanya, mau masuk rumah, keluar rumah ada caranya, ada doanya, apalagi masuk masjid dan keluar masjid, semuanya itu diatur oleh Islam. Nah, sedangkan di sini masih belum tersentuh oleh yang seperti itu, yang syariat Islam. Jadi saya dengan pertolongan Allah itu ingin sekali mengislamkan orang yang sudah Islam. Jadi mengislamikan, maksud saya seperti itu, mengislamikan. Jadi sikap-sikap mereka yang sudah benar sesuai dengan syariat itu saya tambahkan ilmunya, sehingga niat mereka itu bukan hanya seperti makan, bukan hanya makan karena lapar, tapi makan untuk beribadah, untuk kesehatan, sehingga kalau sehat tubuhnya, ibadahnya menjadi nyaman. Tidur juga seperti itu. Saya hanya ingin mendasari ya yang ringan-ringan karena memang ilmu saya masih terlalu ringan. Sedangkan kalau saya bandingkan dengan KDM yang notabene beliau itu bukan orang agamis, ya kalau ditanya dalil-dalil barangkali ya bukan bidangnya, memang mungkin kurang mampu mungkin ya, tetapi yang dilakukan justru sudah sesuai dengan syariat begitu. Makanya saya yang tiap hari menggeluti dunia agama, dunia Islam, tapi saya justru tertarik kepada perbuatan, perilaku, akhlak yang ditunjukkan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi. Beliau tegas, beliau santai sekali, tapi dalam aturan beliau tegas. Tapi dalam keseharian menanggapi anak kecil, menanggapi pedagang, menanggapi orang tua, itu santai sekali. Bahkan seringkali beliau itu bercanda dengan mereka, menggojlok, menggoda, kadang-kadang ya jahil juga, itu santai sekali. Tapi beliau tegas. Sebagai pucuk pemerintahan di Jawa Barat, beliau sangat memberikan contoh. Bahkan kalau saya boleh iri, saya yang tiap hari itu bergelut dengan syariat di sini itu masih kalah.
orang-orang memanggil saya apa? Ada yang memanggil Pak Yai, padahal aslinya saya bukan kiai. Saya itu orang awam, cuman bonek. Saya itu dakwah di sini bonek. Ya ilmunya ya pas-pasan. Cuma orang-orang desa itu sudah memanggil saya Pak Yai. Nah, tapi yang saya lakukan itu masih kalah dengan Deddy Mulyadi. Kalau saya baru menyentuh teorinya di kitab-kitab fikih, Deddy Mulyadi sudah mempraktekkan ketika berhadapan dengan bawahannya, ketika berhadapan dengan anak-anak, ketika berhadapan dengan orang tua, ketika berhadapan dengan preman. Itu sudah Kang Deddy Mulyadi punya power, tapi juga punya ilmu, dan lebih dari itu semua adalah punya kesadaran. Sehingga ya mohon maaf kalau barangkali provinsi terpadat se-Indonesia itu adalah Jawa Barat yang dihuni oleh kisaran 50 jutaan manusia, otomatis menjadikan kebutuhan mereka itu sangat kompleks, sehingga terjadi gesekan-gesekan di sana sini. Suatu contoh adanya premanisme dan sebagainya yang sekarang yang beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu itu didengungkan oleh KDM untuk diberantas. Tapi maksudnya di sini kalau yang saya tangkap, ya mudah-mudahan saya keliru juga, KDM yang ingin memberantas premanisme, isme. Kalau preman itu orangnya, isme itu sifat atau perbuatannya, atau kebiasaannya, atau tradisinya, budayanya. Preman itu apa? Premanisme itu adalah kebiasaan yang memaksa orang lain untuk menuruti kemauannya. Misalnya suka malak, suka mentarget, minta jatah pekerjaan bagi anggotanya, atau minta jatah THR kepada satu perusahaan atau kepada pedagang-pedagang di pasar dan lain-lain. Bahkan premanisme ini juga tidak hanya dilakukan oleh preman-preman jalanan. Namanya isme itu adalah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang. Itu isme atau aliran. Kalau dalam kesenian itu adalah aliran. Seperti kubisme, kemudian realisme, naturalisme, dan lain-lain. Lah di sini juga artinya sama, saya kira. Isme itu ada aliran atau tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, baik itu orang-orang jalanan yang disebut dengan preman, atau pejabat, atau aparat, atau siapapun, mungkin juga Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan lain-lain, itu yang berbuat seperti preman. Sehingga secara keseluruhan itu adalah premanisme. Nah, akhirnya timbul konflik, timbul perselisihan antara yang merasa tertuduh. Sebenarnya kalau saya menanggapi seperti ini, ya lucu juga ya. Kalau memang misalnya saya punya anak namanya Agus, kemudian orang-orang bercerita tentang keburukan Rahmat, ya saya otomatis nggak akan tersentuh. Karena Rahmat itu nggak ada hubungannya dengan saya. Tapi ketika orang-orang menceritakan keburukan Agus, walaupun yang dimaksud itu bukan Agus anak saya, otomatis saya akan tersentuh.
Jadi ya ini saya cuma menganalisa, bisa jadi saya salah. Jadi yang tersentuh misalnya dari versi Grip ya. Grip itu yang anak buahnya banyak sekali merasa tersentuh kalau mereka itu disindir, disinggung oleh KDM. Lah kalau memang perbuatan Anda tidak melakukan premanisme, walaupun ya mungkin potongan atau mungkin performa Anda itu ya kayak gitulah, saya nggak bisa bilang. Tapi kalau hatinya baik kan bisa jadi. Orang kan tidak bisa dilihat dari tatonya, dilihat dari gondrongnya, dilihat dari wajah. Tapi hatinya itu yang penting. Kalau hatinya itu suka menolong orang, suka berbagi dengan orang, tapi sementara potongannya, performanya itu ya sangar begitu, siapa tahu. Urusan hati urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Cuman kenapa Anda Grip atau anggotanya itu merasa tersinggung? Ya, ini yang saya analogikan tadi. Kalau ada orang menceritakan tentang keburukan Rahmat, sedangkan Rahmat tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali, saya tidak tersinggung, saya tidak merasa tergelitik. Tapi ketika ada orang menyebut nama Agus, apalagi disebut secara tidak enak begitu, kurang sopan dan sebagainya, padahal yang dimaksud bukan Agus anak saya, otomatis saya juga ikut tergelitik, ikut tersinggung begitu. Jangan-jangan itu anak saya. Kemudian mungkin saya akan konfirmasi atau tabayun kepada orang yang bercerita itu. Nah, begitulah kira-kira yang dilakukan oleh Grip terhadap sindiran-sindiran premanisme di Jawa Barat, karena Jawa Barat memang penduduk yang terpadat se-Indonesia. Jadi banyak terjadi gesekan-gesekan di sana sini. Maka kalau saya mengatakan ya silakan pemirsa menilai sendirilah dari ucapan saya ini, benar atau salahnya bahwa Grip itu tersinggung karena dia merasa seperti itu, seperti yang saya analogikan begitu. Ya mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan saya juga selalu mendoakan KDM itu selalu mendapatkan hidayah dari Allah agar ya mohon maaf Pak Deddy Mulyadi, mohon maaf sekali. Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa Anda itu bukan orang agamis, seorang kiai, seorang ustadz, seorang ajengan atau yang lain lah yang mulia di bidang agama Islam. Tentu saja seperti hanya yang pernah saya tonton, bukan hanya pernah tapi sering, saya hampir tiap hari saya menonton 2-3 kali video Anda. Mohon maaf sekali lagi, bukan berarti saya merasa lebih baik dari Anda, justru saya merasa minder melihat Anda yang sudah sepak terjangnya demikian jauh dibandingkan saya. Cuman di satu sisi Anda baik sekali, tapi di sisi lain sesuai dengan syariat itu masih kurang pas. Jadi ya mudah-mudahan saya mendoakan Anda untuk tetap eksis di dunia YouTube, di dunia konten, walaupun musuh semakin berdatangan, tapi jangankan Anda, saya, dan orang-orang lain. Rasulullah kurang suci apa sih? Manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling dijaga, manusia yang maksum, itu pun banyak sekali musuhnya, bahkan musuh-musuhnya sangat berkualitas, musuhnya sangat kuat. Apalagi kita yang banyak dosa.
Rasulullah yang suci aja seperti itu dimusuhi oleh pamannya sendiri, oleh tetangganya sendiri. Betapa bahayanya kalau dimusuhi oleh keluarga sendiri dan tetangganya sendiri. Tapi beliau tetap eksis, beliau tetap mendakwahkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi juga demikian, selalu dilindungi oleh Allah sehingga Anda tetap eksis dalam kebaikan-kebaikan. Dan tolong hindari apapun, sekecil apapun kalau bisa, karena Anda itu sedang bikin konten sehingga sekecil apapun perbuatan Anda itu akan disorot oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat sendiri sebagai warga Anda. Jadi ya usahakan yang itu kira-kira kurang tepat atau bahkan melanggar syariat itu dihindari sekali. Seperti mohon maaf, Anda mudah sekali memeluk wanita. Itu Anda mudah sekali, walaupun wanita itu sudah tua dan sebagainya, ya tetap saja syariat itu melarang. Jadi itu saja dari saya buat kita semua, dan khususnya buat Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan nanti saya akan melukis karena saya saya ini pengagum lukisan. Jadi saya juga bisa sedikit-sedikit melukis. Insya Allah nanti saya akan melukis untuk perjalanan hidup Kang Deddy yang saya tahu saja. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.